Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Jurga Official. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Nah, seperti yang ada di judul, kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita lagi dari salah satu seorang sahabat yang dia itu dulunya pernah tinggal di Kalimantan. Jadi sahabat ini sebut saja namanya adalah Tony. Jadi si Tony ini dulunya adalah orang yang tinggal di Kalimantan, salah satu tepatnya tuh di Kalimantan Barat. Jadi karena si Tony ini memiliki keterbatasan, yaitu bagian kakinya itu mengalami permasalahan, sehingga orang tua Tony ini meminta Tony untuk pergi ke Kalimantan Barat di tempat saudaranya untuk penyembuhan kakinya selama 1 tahun. Nah, kemudian pada saat itu Tony selama pengobatan mengikuti di rumah Pak D-nya dia. Jadi Pak D Tony memiliki istri dan juga 3 orang anak. Karena memang Pak D Tony ini adalah orang yang kaya, akhirnya Tony tinggal di situ secara cuma-cuma dan tidak harus membayar sepeser pun. Karena memang Tony tahu bahwasanya Pak D Tony ini kaya, ya akhirnya Tony berusaha untuk tetap membantu Pak D-nya dengan cara sukarela, yaitu membantu bagian tenaga. Salah satunya adalah ya membantu bersih-bersih rumah ataupun membantu bersih-bersih tanaman. Meskipun di rumah Pak Detoni ini juga memiliki pembantu. Jadi Pak Detoni ini memiliki 3 orang pembantu yang sudah diplot-plotkan tugasnya. Ada yang khusus menjaga anak, baby sister, ada juga yang khusus untuk memasak dan membersihkan rumah, ada juga yang memang khusus untuk membersihkan bagian halaman depan karena memang halamannya itu sangat luas. Nah, kemudian Tony ini kan besarnya di Jawa. Kemudian ketika dia ke Kalimantan, dia mengalami red flag atau mengalami sesuatu hal yang menurut dia itu di luar nalar dan asing. Salah satunya adalah ketika Tony menyaksikan salah satu orang pembantu di rumah Pak D-nya Tony ini, dia tuh bisa berubah menjadi buaya putih. Jadi singkat cerita, Tony ini pernah suatu malam dia tidur di lantai bawah. Nah, kemudian dia menyaksikan bahwasannya pembantu dari Pak D-nya ini, sebut sajalah namanya Pak Azmi ya. Nah, Pak Azmi. Nah, Pak Azmi ini dia mendapatkan tugas untuk membersihkan bagian halaman depan setiap hari, mulai dari membersihkan tanaman, rumput, menyapu halaman, sampai membersihkan mobil, pokoknya urusan yang ada di depan rumah. Nah, kemudian malam hari Tony melihat Pak Azmi ini tampak seperti gelisah dan tampak seperti orang kebingungan. Ternyata setelah Tony melihat Pak Azmi ini sedang berusaha melilitkan handuk basah di kakinya. Kemudian si Esmi tanya, "Pak, kenapa kok kakinya dililitin handuk basah? Nanti masuk angin," kata Tony. Pak Asmi menjawab dengan santai, "Iya, kalau saya nggak di kayak giniin tuh saya nggak bisa tidur, Mas. Karena saya tuh kalau tidur ya harus dibasuh kayak gini kakinya. Jadi harus dibasuh dulu, kemudian dililit dengan handuk basah dua kakinya, kanan dan kiri. Kadang juga saya harus mandi dulu, Mas, sebelum tidur," katanya. Nah, si Tony yang merasa semuanya adalah hal yang di luar nalar, aneh, karena kebiasaan itu belum pernah dia jumpai ketika dia tinggal di Jawa. Nah, kemudian si Tony ini memperhatikanlah gerak-gerik Pak Asmi setiap harinya. Hingga suatu hari si Tony ini dikagetkan dengan beberapa suara yang aneh di luar kamar Pak Asmi. Jadi si Tony sedang mau mengambil makan, tapi Tony dikagetkan dengan suara yang aneh dari dalam kamar Pak Asmi. Itu sangat aneh hingga terdengar sampai luar. Suaranya itu seperti erangan, tapi bukan seperti erangan manusia, tapi seperti erangan hewan, katanya. Nah, kemudian Tony ini dengan sangat takut dan tanya kepada Pak D-nya, "Pak D, kok saya mendengar suara erangan hewan di kamarnya Pak Asmi, itu ada apa?" katanya si Tony. Kemudian si Pak D-nya menjawab, "Walah, itu mah udah biasa, kamu nggak apa-apa di sini aja." Dia tuh nggak ganggu, memang dia kadang suka mengeluarkan suara seperti itu. Tony yang terkejut
maksudnya mengeluarkan suara seperti itu tuh suara yang bagaimana gitu, itu apa, kata Tony. Tapi Pak D-nya tidak menjawab secara detail dan langsung meninggalkan Tony pergi begitu saja. Akhirnya Tony memutuskan untuk mencari-cari sendiri nih informasi dan mengulik-ngulik sendiri apa yang sudah terjadi kepada Pak Azmi. Akhirnya ditanyalah kepada Bu Siti, salah satu pembantu, tepatnya baby sister yang menjaga anak-anak Pak D-nya. Nah kemudian Bu Siti menceritakan bahwasanya iya memang kami juga sering dengar suara seperti itu, tapi dia nggak apa-apa kok mas, dia jinak katanya. Hah? Maksudnya jinak apa? Kata Tony yang penuh dengan ketakutan berusaha untuk masuk ke dalam kamar Pak Azmi. Setelah semua pergi, Pak Azmi mengantar anak-anak Pak D-nya sekolah, dan kemudian kedua pembantunya juga sedang menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Pak D dan Bude Tony juga sudah pergi karena bekerja. Akhirnya Tony memutuskan memberanikan diri untuk melihat ke kamar Pak Azmi. Di kamar Pak Azmi, Tony tidak menemukan apapun, tidak ada satu apapun yang aneh dan tampak mencurigakan. Akhirnya si Tony ya kembali menutup kamar Pak Azmi. Nah kemudian si Tony bertanya kepada pembantu yang satu lagi, namanya Mbak Laksmi. Nah tanya, Mbak Laksmi tahu nggak kalau setiap hari itu terdengar suara arangan di kamar Pak Azmi itu ada apa ya, katanya. Saya tuh soalnya takut, katanya. Nah Mbak Laksmi menjawab dengan santai, walah mas, itu ya paling dia itu lagi berubah, katanya. Nah si Tony tadi merasa heran, kok ada yang bilang berubah, ada yang bilang jinak. Itu sebenarnya apa sih yang sedang dialami oleh Pak Azmi di dalam kamarnya? Nah Tony yang penuh dengan ketakutan, malam hari Tony kembali melihat ke kamar Pak Azmi dan terdengar lagi suara seperti itu. Nah kemudian Pak D-nya Tony ini melihat Tony sedang berdiri di depan kamarnya Pak Azmi. Tony kamu mau ngapain? Udahlah biarin aja, itu nggak apa-apa, dia itu udah biasa dengan kita, katanya. Iya memang kita biasa dengan Pak Azmi, kata Tony, tapi suara ini aku nggak terbiasa, katanya, karena aku baru mendengar ini. Nah kemudian si Pak D-nya tadi langsung bilang, ya nih kalau kamu mau lihat, kamu mau membuktikan yang di dalam kamar Pak Azmi itu apa, ya nggak apa-apa, karena kan kamu tinggal di sini masih dalam kurun waktu yang lama nih, katanya. Ya udah kamu silahkan masuk aja ke dalam, katanya, tapi kamu tolong bawa ini. Nah kemudian si Pak D tadi mengambil sesuatu di dapur yang kemudian diberikan kepada Tony, yang itu ternyata adalah berupa ayam mentah utuh yang masih ada kepala dan kakinya, kemudian diberikan kepada Tony. Nah kamu masuk, kamu kasih aja itu, nanti kamu tahu itu apa yang ada di dalam. Tony bergegas dengan sangat cepat untuk menuju kamar Pak Azmi membawa si ayam tadi. Nah kemudian setelah Tony baru membuka setengah pintu, Tony dikagetkan dengan buaya putih besar yang berdiri atau berada di depan pintu, yang kemudian mulutnya seperti ini. Nah kemudian Pak D tadi langsung bilang, lempar Tony, lempar ayamnya. Kemudian Tony lempar dan kemudian Tony tutup kembali. Nah akhirnya setelah itu Tony yang penuh dengan ketakutan tanya kepada Pak D, Pak D itu buaya siapa? Besar kali, itu buaya siapa Pak D, katanya. Nah Pak D nya menjawab, ya itulah Pak Azmi. Jadi Pak Azmi ini adalah seseorang yang dia itu dulunya dikaruniai kayak kehebatan yang kemudian akhirnya sama keluarganya ini disalahgunakan. Jadi dia ini dijadikan manusia siluman buaya putih. Nah kalau orang Kalimantan itu masih percaya kayak gitu Tony, katanya Pak D-nya. Jadi kamu nggak usah heran, di sini tuh banyak banget kejadian-kejadian yang akhirnya dia tuh ya bisa jadi siluman, bisa jadi apapun lah yang mereka pelajari atau mereka dapat dari leluhurnya. Nah salah satunya adalah Pak Azmi. Jadi waktu dia bekerja di sini karena kinerja dia bagus, nah Pak D itu juga kaget, kata Pak D-nya kan, ketika dia berubah jadi buaya putih. Tapi dia tuh nggak ngapa-ngapain, yang penting kita tidak buka kamar dia. Jadi ketika dia berubah tuh dia di kamar dan kita tidak ganggu ketika dia pas jadi buaya. Ya kita nggak apa-apa, yang penting dia ketika jadi manusia dia akan keluar lagi dan kembali lagi. Nah dia juga tidak jahat kok, karena dia tidak menggunakan itu untuk apapun. Dia ya hanya akan berubah aja dari manusia jadi buaya. Makanya setiap malam ketika hendak tidur, Pak Azmi, mohon maaf ya, Pak Azmi itu harus menggunakan handuk basah dililitkan ke badannya atau kakinya, karena memang namanya buaya itu kan tinggalnya di dua alam, di darat dan di laut, di air. Jadinya harus menggunakan ya air-airan gitu atau di tempat yang lembab. Jadi Pak D-nya Tony ini juga udah tahu bahwasanya si Pak Azmi itu
bisa berubah menjadi buaya, siluman buaya putih. Tapi Tony masih sulit menalar karena Tony menganggap ini semua tuh seperti hal yang aneh dan baru dia jumpai seumur hidup dia. Nah, tapi setelah dia bertanya kepada tetangga-tetangga sekitar, ya mereka menceritakan namanya di Kalimantan itu, Mas, kuat banget dengan hal yang namanya mistis, dengan yang namanya misteri-misteri pergoiban itu sudah biasa. Salah satunya ya siluman ataupun makhluk-makhluk apapun itu yang awalnya jadi manusia terus kemudian bisa berubah, itu udah biasa loh Mas di sini. Jangan heran, jangan kaget, kata tetangganya. Akhirnya Tony membiasakan diri nih untuk menjadi satu atau berbaur dengan hal-hal yang seperti itu ketika hidup di Kalimantan. Salah satunya adalah berinteraksi dan bergaul dengan Pak Azmi yang notabene adalah siluman buaya putih yang tapi tidak mengganggu ya sahabat semua. Nah, jadi seperti itu cerita pengalaman misteri yang dialami oleh si Tony. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan ketabahan hati untuk bisa menghadapi ketika kita dihadapkan oleh sesuatu hal yang berbau mistis ataupun misteri, supaya kita nggak terlalu kaget banget dan juga nggak terlalu shock banget. Semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu ya. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku, Mama Dampling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.